Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyrafil anbiya wa sayyidina Muhammad wa habibina sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ilmin al-qismu as-sadis min nadafati at-tanzif min al-fudalat at-tahirah wa hiya naw'ani awsakhun wa ajrahun. Al-naw'ul awal al-awsaf wa rutubat al-mutarassifah wa hiya thamaniyah. Ini menjelaskan tentang kotoran yang melekat di dalam tubuh kita saat kita mau melakukan taharah, wudu, ya, ataupun mandi besar. Ada dua jenis kotoran yang ada melekat dalam tubuh kita, yaitu al-awsakhun wa ajrahun. Ada kotoran yang datang dari luar, ada kotoran yang berangkat dari dalam tubuh kita. An-naw'ul awal awsakh wa rutubat al-mutarassikhah, yaitu kotoran yang melekat dalam tubuh kita itu ada 8 jenisnya. Pertama, ma yajtami'u fi sya'ril ra'si min ad-darani wal kummal fatanzifu anhu mustahabban bil ghusli wat tartil wat tadhhib izalatu isya'thi anhu. Kotoran pertama yaitu kotoran yang ada di dalam kepala kita, rambut sya'ril ra'si. Minad-darani baik yang berupa kotoran, wal kumal ataupun kutu, maksudnya ketombe ya, ketombe ataupun kutu itu masuk kategori kotoran yang harus kita bersihkan. Fatanzifu anhu mustahabun, membersihkan ketombe itu hukumnya mustahab, disunnahkan. Sebelum ketombenya numpuk, ya, kalau ketombenya sampai numpuk ketika kita mandi besar, dikhawatirkan itu bisa mencegah air sampai ke kulit kepala. Makanya mumpung masih tipis-tipis segera dibersihkan, keramas. Biasanya kita, apalagi yang sekarang musim kemarau, atau memang dari keringat, biasanya ada yang jenis itu, atau dari di sini disebut tadhin minyak. Biasanya berminyak itu malah sering ketombe ya. Saya nggak pernah pakai minyak. Saya itu tadhin. Bisa dengan cara bil ghusli, kita keramas, wa tarhil atau disisir, wa tadhhir bisa juga dengan cara dikasih pelumas. Asani yang kedua, ma yajtami minal wasakhi fi ma'atifil udhun wal mas'u bi yuzilu ma yudhiru anhu wa ma yajtami fi qabri sadamakhai udhunai fayanbaghi ayantifa bi rifqin indal khuruj minal hammam. Kotoran kedua, kotoran yang melekat pada telinga ma'atifil udhun, telinga yang ada di lempit-lempit telinga, yang masih yuzilu ma yadhar minhu, yang nampak saja, berarti sampai di sini lipatan-lipatan telinga ini hendaknya kita bersihkan.
Ini sebagai upaya ikhtiar. Nah ini mesti banyak ini ya. Kasih contoh langsung mujarok ini. ini contoh yang baik berarti ya. Nah, ini jadi ya alhamdulillah berarti memang nggak pernah ini harus ini barokahnya ngaji ini ya. Kasih contoh kok malah banyak di sini ya. Jadi lempit-lempitnya ini dibersihkan. Lipatan ma yadhiru min huwa ma yadhiru. Adapun fi qablis sama khail udhunai yang ada di dalam mestinya kan ada ya. Nah itu fayam bagi ayam diva birifkin inda khurujil binamama. Nanti kalau sudah keluar dari kamar mandi, jadi ukir bisa ya, apa namanya? Tapi ini hati-hati Pak ya. Ada yang kadang kalau memang bukan alatnya ketinggalan di dalam gitu, itu kan masalah lagi gitu. Ya, ada alatnya sekarang bagus itu, kampas, biasanya saya pakai kampas aja. Itu kalau seminggu nggak dibersihkan, insya Allah pendengaran kita tambah tertutup gitu ya. Itu. Jadi kita memang harus istiqomah rutin membersihkan. Biasanya sudah mulai kerasa gatal, tapi kalau bisa jangan sampai merasa gatal baru dibersihkan. Ya. Kita rutin membersihkan, terutama yang ma'atif yang di luar ini, lempitan ini. Alhamdulillah punya saya juga banyak. Contoh yang baik. Asali ma yajta'u fi dakhilil anfi wa yuzilu istinshaq wal istinshaq. Kotoran ketiga, ma yajta'u fi dakhilil anfi, ada yang di dalam hidung. Nah ini. Ma yajta'u fi dakhilil anfi wa yuziluhu bil istinshaq wal istinshaq. Ada yang di dalam hidung, kotoran di dalam hidung, cara membersihkannya dengan cara sedot air, keluarkan lagi. Istinshaq dan istinshaq ya. Itu memang kalau kita rutin lakukan setiap mau wudu bisa mencegah kita dari flu ya. Misalnya sini hebatnya Allah itu di hidung ini kan ada, saya baru kemarin itu dapat penjelasan dari dokter itu, ternyata hidung kita ini di tengah ini ada semacam swingnya gitu ya, kayak apa anunya perahu itu swing di tengah ini. Swing itu kalau terlalu ke kanan tidak simetris maka mampat hidung kita, gitu ya. Itu mampat, jadinya berarti ini tidak simetris. Yang di tengah itu kiwir-kiwirnya, satirnya itu tidak simetris. Itu bisa penyebabnya apa? Bisa penyebabnya terlalu banyak alegran benda luar yang masuk dan akan merusak tubuh kita. Kalau kita terutama punya alergi debu, itu di hidung kita itu banyak bulu-bulu kecil yang itu fungsinya mencegah jangan sampai virus-virus dari luar itu masuk ke dalam tubuh. Itu hebatnya Allah ya, nggak kepikir kan. Jadi di hidung kita itu banyak bulu, jangan dicabutin bulunya itu. Bukan kalian dicabutin, itu malah mengurangi daya tahan kita. Itu semua punya fungsi dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Saya ingat anak saya yang pertama putri itu kena amandel, belum tertutup. Semua dokter yang saya datangi jawabannya sama, operasi. Semua dokter. Kok alhamdulillah saya nemu satu dokter. Saya memang cari operasi itu masih, meskipun saya orang berpendidikan, tapi dengar operasi itu kok susah. Benar, takut juga saya dengar operasi. Kalau operasi senang saya, tapi kalau operasi itu masya Allah takut saya. Meskipun operasi ringan, mau ringan mau enggak, tetap takut. Saya cari opini, ketemu dokter spesialis. Masya Allah, luar biasa Pak. Jangan sampai ada benda tubuh yang diambil, walaupun itu divonis tidak berfungsi. Kenapa? Kalau amandel putri Bapak diambil,
Memang sembuh aman, tapi daya imun tubuh putri bapak akan menurun. Caranya beda. Gimana Bu? Ibu ya profesor, dokter Madarina. Mungkin dengar Ibu ya. Masya Allah luar biasa beliau itu kasih informasi kayak gitu. Saya langsung, ya beliau tidak nyebut ayat, tapi saya kan langsung, oh ini ngomong ayat tapi nggak paham gitu kan. Kayaknya nampar saya juga itu. Tidak ada anggota tubuh kita itu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Kalau bapak ini memang tidak berfungsi dalam hal ini, tapi kalau diambil maka daya imun tubuh dari putri bapak dia akan sering sakit. Memang tidak aman, tapi sakit yang lain kan gak enak. Jadi caranya apa? Dia diobati aja pelan. Bisa. Apa yang tak bisa? Kok dilala saya nemu sinse yang bisa mengobati, ada yang alternatif itu sinse Cina ini, namanya madu Jepang. Madu tapi kewacut tipol. Alhamdulillah sembuh dan sekarang nggak kumat lagi. Nah prinsipnya gitu. Yang kedua, saya juga kemarin saya sendiri di gigi saya paling belakang itu gigi geraham copot separuh. Akhirnya ditambahin tinggal separuh. Kata dokter, Pak ini sudah nggak berfungsi. Saya ingat di pokoknya Bu Madarina, nggak ada ciptaan Allah yang nggak berfungsi. Saya tanya ke dokter, oh iya sudah Pak, selama tidak mengganggu di rambut saya. Dia sudah. Karena kalau dicabut mesti akibatnya apa? Pasti punya efek kan. Apalagi di sini saraf belakang. Jadi saya kalau dalam hal itu lebih baik kalau bisa ya dipertahankan. As-salis ma yajtami fi dahil anfi wa yazil fil istinsak. Itu kotoran ketiga. Kotoran keempat ma yajtami 'ala al-asnani wa tarfil lisan wa yaziluhu as-siwak wal madmah. Kotoran yang keempat itu ada yang melekat di gigi. Nah ini saya juga heran kok ada orang yang betah tidak sikat gigi. Yang kasihan kan teman ngomongnya itu Bang. Penyakit flu tapi tanpa di musim orang sehat sakit flu gara-gara ngobrol. Kan repot nanti. Itu kalau Nabi mengatakan bisa dengan apa yazilu as-siwak wal madmadah, dengan siwak. Siwak itu jangan dipahami bendanya siwak gitu ya. Dulu karena nggak ada sikat gigi, nggak ada pasta gigi, odol gitu ya. Sekarang ya pakai odol itu. Siwak kalau mau diambil sunnahnya, itba'us sunnah, nggak apa-apa pakai kayu siwak, tapi tidak menghilangkan peran dan fungsi sikat gigi, tetap aja. Itu ambil itba'us sunnahnya aja. Setiap mau sholat siwakan. Tapi ya siwaknya juga dibersihkan. Jangan siwaknya udah bisa sampai ditanami jagung, itu tidak antantif lagi itu namanya itu. Saya lihat siwaknya, masya Allah, udah menguning melebihi giginya. Wah, itu bukan itu yang Islami ya. Itu sekadar anu saja, itba'us sunnah saja. Tapi fungsi utama membersihkan giginya dengan sikat gigi. Al-khamisu yang kelima, ma yajtamu fil lihya minal wasakhi wal qumma. Idza lam yata'addad bihi wa yustahabu izalatu dzalika bil ghasl wa tasrih bil bishti. Jadi yang kotoran kelima itu adalah kotoran yang di sini jenggot ya. Di jenggot ini, kalau jenggot itu mesti ya sama dengan rambut di ujung sini pasti ada. Kalau ini kan nggak ada. Kalau bapak sudah mulai kantel itu, ini kita harus rajin. Kenapa? Ini a'dha'il wudu. A'dha'il wudu itu harus terkena, kulitnya ini terkena basuhan wudu. Air wudu itu harus sampai ke kulit ini.
Kalau tidak sampai, tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah sholatnya, ya berarti kan tidak sholat. Gitu loh. Kenapa Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah itu selalu gundul? Karena saking takutnya hati-hatinya itu. Takut ada ketika mandi besar ada air yang tidak nempel, tidak sampai ke kulit kepala kulit kepala, ya, takut tidak ada air yang nyampe ke kulit kepala, saking hati-hatinya. Kenapa Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali itu ponakannya Rasulullah, menantunya Rasulullah, tapi tidak berani melihat wajahnya Rasulullah. Wah, itu ya, dalam ingat. Kenapa disebut karramallahu wajhah? Wajahnya itu tidak berani menatap mertuanya, pamannya, saking saking akhlaknya, sopannya, tawadhu'nya kepada Rasulullah. Ya, kalau kita kan anak sekarang malah nantang kan ya. Kelebihan anak sekarang begitu. Ke orang tua itu natap matanya berani. Allahumma yarham Gus Dur itu kelemahannya satu, wedi kalau ibu. Sehingga kalau wartawan kesel sama Gus Dur, lapor ke ibunya. Dipanggil Gus Dur, dimarahin, ya benar Gus Dur. Lihat wajahnya nggak berani. Itu ya, ciri orang ta'adzim itu seperti itu. Kalau kita kan ya merasa sejajar. Jadi banyak sahabat yang tidak tahu wajahnya Rasulullah itu banyak, karena saking ta'adzimnya. Termasuk Sayyidina Ali. Al-khamisu ma yajtamil lihyah. Itu ya, juga disisir. Memang yustahabbu awal. Kenapa disunnahkan? Jangan sampai dia mengerak, jangan sampai tebal. Kalau tebal bisa menutupi air sampai ke kulit. Lah, yang ke asadisu wasakhul barajim. Barajim itu ya ma'atifu dhuhuril anamil. Ini membersihkan ini ujung zuhur anamil, jari tangan, jari jemari tangan ini juga dibersihkan. Kanatil Arab la tuksiru ghusl dzalika litarki ghusl al-yadi akibat ta'am. Ini kembali ke tradisi di orang Arab. Kalau orang Arab kan memang nggak pakai sendok ya. Ya dulu kan nggak ada sendok. Kalau makan itu ya makan pakai tangan, jarang cuci tangan. Itu orang Arab. Ya, orang Arab, maka dia disunnahkan oleh Rasul untuk dicucikan. Kita pun mau cuci tangan bahkan pakai sanitizer kan karena Covid. Kalau nggak Covid nggak kenal sanitizer kita. Ya. Jadi ini juga disunnahkan. Kenapa? Ini juga a'dha'ul wudu, ya. Al-barajim. Yang as-sabi'u, yang ke-7, tadhifur rawajib. Ar-rawajib amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arab bi tadhifiha wa hiya utawi ar-rawajib iku ru'usul anamil wa ma tahtal adfar min al-wasaf. Yang pertama tadi disebut dengan yang keenam al-barajim, itu diantara lempitan jari tangan. Karena kebiasaan orang Arab kalau makan tidak pakai sendok, nasinya melekat di sini, itu nggak dicuci, nggak dibersihkan, maka oleh Rasul disunnahkan. Yang berikutnya ar-rawajib itu ujung jari, ya, ujung jari ru'usul anamil wa ma tahtal adfar minal wasaf. Ujung jari ini artinya kuku. Kuku-kuku dan yang melekat di bawah, kotoran yang berada di bawah kuku ini juga paling riskan ya Bapak Ibu. Maka kalau perlu kita tidak usah
apalagi sampai 2 meter bukunya gitu. Nah, kenapa ya, kalau kita rajin nggak apa-apa ya. Cuman kita kan nggak tahu kalau di sini di balik kuku ini ada debu campur, misalnya bukan debu tapi kerikil yang sangat halus, dan itu bisa menghambat masuknya air ke permukaan kulit di bawah kuku. Bisa jadi kan? Jadi sangat mungkin. Juga kita ingat bahwa kuku inilah yang menjadi penyebab Nabiullah Adam memetik buah khuldi. Nah ini ya, bermaksiat kuku ini. Makanya jangan kita merawat kuku, kecuali bapak ibu memang rajin merawatnya, bersih. Kalau sampai panjang dikit terus di tengahnya kelihatan ngirang itu kan, kita nggak tahu dirabut. Kalau bapak ibu rajin pedikur artis itu pedikur gitu ya, kur. Nah, itu tidak apa-apa, yang penting terjaga, jangan sampai ada kotoran ada di bawah. Ini prinsipnya, jangan sampai ada kotoran yang mencegah air wudhu atau air mandi kita itu menyentuh kulit yang harusnya wajib terkena air wudhu. As-saminu yang ke-8 ad-darar allati yajtami ala jami'il badan. Ini juga as-samin itu kotoran yang melekat dalam tubuh. Biasanya kita kalau terlambat mandi keringetan, ukur biasa aja kan langsung keluar kan, sampai reket-reket hitam itu kan, kalau ditimbang bisa 3 kilo. Ukur gini itu biasanya. Kalau sudah terlambat mandi, itu jangan dibiarkan, ya. Jangan kita malah timbangan tambah berat karena gara-gara reket tubuh itu. Itu juga takutnya, ya khawatirnya. Mungkin kalau tidak mandi sampai seminggu bisa jadi itu ya, bisa jadi. Jadi yang kita siram itu bukan kulit tubuh kita, tapi reketnya tubuh kita. Nah itu yang dikhawatirkan. Itu harus kenapa kita harus disabun, disikat? Karena banyak reket-reket dalam tubuh kita yang kita tidak pahami. Adabul hammam, la ba'sa bidukhulil hammam dakhala ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hammamat asy-Syam wa qala ba'dhum ni'mal baitu baitul hammam yutahhiru al-badan wa yudhakkiru an-nas. Ini hammam itu maksudnya kalau sekarang kolam renang. Boleh kita mandi di kolam renang itu boleh. Ya, bahkan para sahabat dulu di Syam itu ada kolam renang ya yang bisa diakses. Kolam renang yang baik, kata sahabat, ni'mal baitu baitul hammam yutahhirul badan wa yudhakkiru. Ciri kolam renang yang baik itu kolam yang bisa untuk membersihkan kita dari najasat, tapi sekaligus bisa mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Wah gitu ya. Jadi kolam renang yang syar'i. Jangan sampai, maksudnya apa? Sekarang ada di beberapa Jogja, di Seturan tuh ada ya kolam renang khusus laki-laki kan gitu ya. Ada khusus perempuan. Jangan dicampur aduk, malah nggak jelas nanti mana laki mana perempuannya. Yang bisa juga kirun nas, yang bisa menghilangkan kita kepada akhirat. Bisa fungsi membersihkan tubuh, tapi tidak sampai kita bermaksiat di dalamnya. Sebaliknya, wa qala ba'dhum misal baitul hammam yahdi al-aurah yubdi al-aurah wa yudhibul haya. Ini ciri kolam renang yang jelek adalah yang menampakkan aurat dan menghilangkan rasa malu. Wah, malah pameran pakaian renang. Nah itu kolam renang yang paling jelek dalam artian yang tidak baik. Fahadha tu'arradu li'afatihi wa dhaka tu'arradu lifa'idatihi. Maka ini akan menyebabkan menampakkan kerusakan, kemaksiatan, dan itu tidak baik untuk kita datangi.
wala ba'sa bi talibin ya indal idras min afad walakin ala dakhilil hamam minas sunan wal wajibat fa alaihi wajibani fi auratihi wa wajibani fi aurati ghairi. Ketika kita masuk kolam renang, hebat ya, ini bicara masalah kolam renang. Kalau sekarang saya artikan kolam renang gitu ya, mungkin dulu bahasanya berbeda. Kalau di keraton kan ada apa namanya, tempat apa, patusan. Nah itu mungkin yang dimaksud ya. Dulu kan ya, kalau dulu zaman itu mungkin kayak gitu yang dimaksud. Jadi tuntunannya ketika kita masuk kolam renang itu ada dua hal, fa'alaihi wajibani wa alaihi ada al-wajibat ya, wajibani fi auratihi wa wajibatin fi aurati ghairi. Ada dua kewajiban yang harus kita jaga ketika kita masuk kolam renang. Yang pertama, dua al-wajibani fi aurati fa huwa ayyasunaha an-nadharil ghairi wa yasunaha an-massil ghairi. Yang pertama, kewajiban kita menjaga aurat tubuh kita dari terlihat orang lain dan apalagi tersentuh oleh orang lain. Ini, jadi ada dua kewajiban. Pertama, menjaga aurat kita jangan sampai terlihat orang lain. Yang kedua, jangan sampai tersentuh oleh orang lain. Nah ini bagi para pengelola kolam renang bisa diatur ya. Ini ada anunya, SOP-nya. Amal wajibani fi auratihi fa huwa yasuna an nadhiril ghairi wa yamzamul ghairi fala yatamata amruha. Wal wajibani fi auratil ghairi ay yaghudda basara li nafsi anha wa ayyanha an kashafiha. Adapun kewajiban yang kedua, jadi ada dua kewajiban. Satu kewajiban yang isinya dua kewajiban melekat pada diri kita terhadap diri kita akan orang lain, dan satu kewajiban yang isinya juga dua kewajiban kita terhadap orang lain. Orang lain kepada kita dan kita kepada orang lain. Gitu ya. Apa? Sama. Yang pertama, kewajiban saya kepada orang lain, saya harus menjaga aurat saya jangan terlihat orang lain, dan saya menjaga jangan sampai orang lain menyentuh aurat saya. Begitupun juga kewajiban saya pada orang lain, ayyahudda, saya menjaga pandangan mata saya jangan melihat aurat orang lain. Ya. Ayyahudda basara nafsi anha wa ayyadha an kashafiha li'anna yang kasfi wajibun wa alaihi dzalika wa laysa alaihi al-qawm. Jadi kewajiban kedua, kita menjaga pandangan mata kita dari melihat aurat orang lain. Dan yang kedua, menjaga kita jangan sampai kita bersentuhan dengan orang lain. Nah, itu ya etikanya kita kalau kita masuk kolam renang. Pertama, kita harus menjaga aurat kita jangan terlihat orang lain, dan menjaga aurat tubuh kita jangan bersentuh apalagi dipegang orang lain. Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua, kita jaga pandangan mata kita jangan melihat aurat orang lain, dan jaga tangan kita jangan memegang aurat orang lain. Itu yang harus kita jaga kalau kita masuk kolam renang. Alhamdulillah. Dan dua kewajiban ini namanya kewajiban. Dan yang as-sunan fiha an-niyatu alla yadkhula li'ajilid dunya wa la'abithan li'ajalin. Ya. Dan yang ketiga tuntunan kita yaitu berupa kita disunnahkan
untuk ketika masuk hammam, masuk kolam renang itu niatnya adalah niat bukan untuk kesenangan dunia, tapi untuk tathhirul badan, membersihkan tubuh dari najis, ya, dari najasat yang melekat, untuk nanti akan kita dibuat ibadah kepada Allah. Itu niatnya. Kita masuk kolam renang itu niatnya yang mandi, nggak ada niat yang lain. Nah itu. Jadi tuntunannya masuk kolam renang boleh, tapi yang harus apa? Yang harus diingat, dipatuhi satu, niat masuk kolam renang bukan hiburan, tapi niat mandi, membersihkan tubuh, atau sekaligus olahraga, itu kan juga bagus, agar nanti setelah dari dari kolam renang kita sudah suci untuk menjalankan ibadah. Pada saat kita di kolam renang ada dua kewajiban. Pertama, kita menjaga diri kita, jangan sampai aurat tubuh kita kelihatan orang lain, dan juga jangan sampai dipegang atau bersentuhan dengan orang lain. Kewajiban yang kedua, jaga pandangan mata kita, jangan sampai melihat aurat orang lain, dan yang kedua, jangan sampai kita menyentuh aurat orang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.